Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghubungkan jaringan yang berbeda pada Cisco. Jadi di sini nanti ada satu server, dua router, tiga switch, dan 6 PC. Nanti detail soalnya saya akan bagikan di deskripsi video. Oke, langsung saja kita buat topologinya. Setelah komponen terkumpul, selanjutnya kita hubungkan kabel strike antara komponen lain dengan komponen yang lainnya. Oke, setelah selesai nyambungin kabel, kita ganti nama hardware-nya dulu. Server. Selesai. Yang pertama-tama kita akan mengkonfigurasi IP pada server terlebih dahulu. Ke menu desktop, IP configuration, kita di sini IP-nya pakai static. Di soal ketentuannya IP-nya 192.168.1.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya kita bikin 192.168.1.254. Setelah kita mengkonfigurasi server, kita konfigurasi PC. Ketentuan soalnya menggunakan IP kelas C 192.168.10.2. Kenapa saya bikinnya nggak dari 1, langsung 2? Karena nanti yang akhiran satunya untuk gateway-nya, biar tidak tabrakan. Nah, selesai. Dan lakukan hal yang sama terhadap PC-PC yang lainnya. Oke, lanjut ke jaringan router kedua. Di sini ketentuan IP-nya adalah 192.168.20.2. Default gateway-nya 192.168.20.1. Lakukan hal yang sama kepada PC yang lainnya. Oke, konfigurasi IP pada PC sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi IP router 1 dan router 2 agar jaringan router 2 dan 1 itu saling terhubung. Caranya, kita ke Flash Ethernet 1, kita isi default gateway pada PC router 1 yang sudah kita berikan tadi, 192.168.10.1. Subnet mask-nya otomatis nyala. Jangan lupa ini di enable kan atau di on kan. Oke, sudah. Dan yang Flash Ethernet 0 per 0 ini kita isi
IP-nya 192.168.10.254. Ini IP-nya sama kayak server tadi. Sorry, salah. Maaf. Bukan 10, tapi 1.1.168.1.254. Oke, di-enablekan. Lanjut setting ke router yang kedua, terus Ethernet, diisi default gateway pada ketiga PC yang tadi saya berikan, 192.168.20.1. Jangan lupa ini dipencet, nanti kalau nggak dipencet dia nggak connect. Ini kita bikin IP-nya 192.168.1.253. Oke, on. Setelah ini, agar jaringan router 1 dan router 2 bisa berbagi sinyal atau dokumen, maka perlu di routing statik. Caranya, di soal networknya ini 192.168.20.0. Next subnet max-nya 255.255.255.0. Next hop-nya ini itu pakai router 2. Jadi agar si router 1 dan router 2 ini terkonek, maka ini diisi dengan gateway dan IP dari si router kedua itu. 192.168.1.253 tadi. Oke, kita add. Oke, sudah muncul. Lakukan juga hal yang sama pada router yang kedua. Oke, setelah semuanya ini sudah terhubung, kita melakukan tes pemanggilan IP. Caranya ping, ini pemanggilan IP pada jaringan yang sama dulu ya. Yang pertama, 192.168.3. 168.10.3. Oke, berhasil dia connect. Coba kita ping gateway-nya 92.168.10.1. Oke, sudah terpanggil dan berhasil reply. Coba kita ping servernya 68.1.1. Oke, agak delay tapi nggak apa-apa, tapi berhasil. Selanjutnya kita ping dari jaringan router 2. Apakah bisa? .20.2. Ini PC yang keempat nih IP-nya. Oke, terpanggil. Coba kita panggil PC 5 dan router 2. 92.168.20.3.
Oke, berhasil. Dan kita panggil PC yang ke terakhir ya, yang ke-6, ping 192.168.20.4. Enter. Oke, dari router 1 memanggil IP dari router kedua tidak ada masalah ya. Coba kita panggil dari jaringan router 2 ke router 1, apakah ada masalahnya atau tidak. Ping 192.168.10.2. Oke, tidak terjadi masalah. Coba kita panggil server di sini di router 2. 168.1.1. Oke, tidak terjadi masalah pada server. Kita panggil PC kedua, ping 192.168.10.3. Oke, tidak ada masalah. Kita panggil PC 3, ping 192.168.10.4. Oke, semuanya berjalan. Dan apakah PC 5 ini bisa memanggil PC 1? Ping 192.168.10.2. Oke, lancar tanpa hambatan. Setelah ini selesai, di soalnya terdapat ketentuan harus connect ke web browser pada server. Jadi kita harus menyeting pada bagian service di bagian sini, HTTP. Nah, ini sudah on kebetulan. Ini indeks HTML. Nah, cara pemanggilannya kita ke PC bebas, mau PC 1, 2, sampai 6, apa-apa. Kita panggil caranya PC 1 ya, kita coba di PC 1. Web browser. Nah, di URL ini kalian ketik http 192.168.1.1. Ini tuh IP dari si server tadi yang kita buat tadi, agar bisa masuk ke server tersebut, bisa akses. Oke, muncul ya ini si indeks HTML tadi. Kita stop. Dan perlu kalian tahu itu indeks HTML tadi itu bisa diganti sesuai keinginan kalian. Misalnya saya kasih contoh ya, 1. Ini di delete, yes. Kita ke menu import. Terus cari dokumen HTML kalian yang sudah dibuat itu. Dan ekspor ke Cisco. Nah, sudah tuh indeks HTML. Coba kita tes di sini apakah sudah berubah tampilannya. HTTP Oke, tampilannya sudah berubah ya.
Oke, coba kita panggil di jaringan router 2. Apakah web browser itu terpanggil atau tidak? http://192.168.1.1 go. Oke, muncul. Kita tes pada PC kedua. Maaf, agak nge-lag ya. http://192.168.1.1. Oke, muncul. Coba kita tes PC 3. Ini kita coba semua ya. Tadi PC 4 sudah. Kita coba satu-satu. Oke, bisa. Oke, ini kemungkinan PC 5 dan 6 ini sepertinya bisa. Oke. Jadi kesimpulannya kita nge-ping dari PC yang berbeda jaringan itu tadi tidak ada masalah sama sekali. Pengujian pertama, command prompt, kemudian ping antara jaringan yang berbeda, ping 192.168.20.4 bisa berhasil. Dan di soalnya ada juga ping ke server, ping 192.168.1.1 kita ping servernya dan boom ya, bisa terkonek. Dan yang terakhir tadi akses ke web browser, ini sudah aman, tidak ada masalah. Ini namanya topologi tree ya, kira-kira. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya juga masih belajar. Mohon dimaklumi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.